Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putra Oktorian dengan NIM C1C023079. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Prodi S1 Akuntansi. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2. Izinkan di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPh pasal 22 atas BBM, gas, pelumas, serta eksportir tertentu, batubara dan emas batangan. Baiklah, kita beralih ke materi yang pertama, yaitu definisi PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor. Ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Baiklah, materi kedua yang akan kita bahas yaitu pemungut PPh pasal 22 atas minyak dan bahan bakar gas. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah produsen atau importir dan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Contoh-contoh pemungutnya yaitu yang pertama ada penyalur atau agen bersifat final. Yang kedua yaitu selain penyalur, agen yang bersifat tidak final. Dan yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Baiklah, materi selanjutnya, tarif PPh pasal 22 penjualan BBM, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar minyak, yaitu sebesar 0,25% untuk SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina, 0,30% untuk SPBU selain kriteria di atas dikali nilai penjualan. Yang kedua, ada bahan bakar gas sebesar 0,30% dikali nilai penjualan. Dan yang ketiga, untuk pelumas 0,30% dikali nilai penjualan. Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP hanya untuk objek yang bersifat tidak final. Baiklah, materi selanjutnya yaitu eksportir tertentu batubara dan emas batangan. Definisinya, eksportir adalah orang atau instansi yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain. Eksportir diharuskan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintahan urusan perdagangan. Syarat menjadi eksportir yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya, yaitu yang pertama, berbadan hukum seperti perusahaan atau organisasi yang dapat membuktikan diri dengan legalitas yang sah berupa firma, PT, CV, Persero, Perum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memiliki nomor wajib pajak, karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan, maka tiap badan atau perusahaan yang akan menjadi importir diwajibkan memiliki nomor wajib pajak. Yang ketiga, memiliki izin. Izin yang dimaksud berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk jenis aktivitas di bidang usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Sementara usaha di bidang industri harus memiliki surat izin industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis eksportir. Ada dua. Yang pertama eksportir produsen dan yang kedua eksportir non produsen. Kita mulai dari eksportir produsen.
Eksportir produsen merupakan perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang. Sementara eksportir non-produsen adalah eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik perusahaan lain atau yang biasa disebut dengan eksportir umum. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manfaat eksportir. Di sini yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Kegiatan ekspor atau mengirimkan produk dari Indonesia ke luar negeri tentu akan meningkatkan penghasilan ekonomi negara. Kegiatan ekspor membuka peluang pasar baru di luar negeri menjadi luas, menumbuhkan investasi, dan melebarkan cakupan pasar domestik. Yang kedua, mengembangkan industri dalam negeri. Kegiatan ekspor hadir karena adanya permintaan akan suatu barang dari luar negeri. Permintaan yang datang ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan industri pada negara tersebut dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Bukan hanya itu saja, menjadi eksportir atau melakukan kegiatan ekspor juga memberikan dampak agar terbiasa bersaing di pasar dan perdagangan internasional. Yang ketiga ada mengendalikan harga produk, dan yang keempat penciptaan lapangan kerja. Materi selanjutnya cara perhitungan pajak ekspor. Yang pertama, cara perhitungan terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif valorem atau persentase, yaitu tarif pajak ekspor dikali harga patokan ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs. Sementara cara perhitungan terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif naturam atau spesifik, yaitu tarif pajak ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas tadi yaitu pajak penghasilan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemahaman tentang konsep dasar hukum pajak penghasilan sangat diperlukan, baik oleh individu maupun badan usaha, untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan sistem yang jelas dan regulasi yang tegas, diharapkan pemungutan pajak berhasil dapat berjalan efektif dan adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.